Teman dengan saya di Mulyadi, apa kabar? Ini kita masih ngomongin ijazah skripsi Joko Widodo ya. Kemarin 2-3 hari ini kita dibikin geger karena ada teman kita, senior saya, aktivis, sorry bukan aktivis malah, politisi PDIP Bitor Suryadi, yang tiba-tiba ujuk-ujuk mengatakan bahwa satu, ijazah Jokowi yang diribukan itu adalah dibuat di Pasar Pramuka yang dikenal menjadi pusat pemalsuan dokumen-dokumen penting ya. Dan yang nggak kalah menggegerkan, dia menyebut ada 3 nama dan satu orang bernama Widodo, salah satunya kan, itu tidak ada. 2 nama lain Indra, kalau istilahnya siapa, Bitor, Indah Kramadipa dan Denny Iskandar. Nah, belum selesai soal ini, tiba-tiba hari ini saya baca di grup, sebetulnya dia nggak japri saya, cuman sama-sama satu grup, saya baca tulisan Dr. Zulkifli Eskome. Ini dokter asli loh, bukan dokter, bukan, tapi dokter asli tukang suntik. Cuman udah lama sibuk jatuhin rejim dari waktu ke waktu sehingga dia nggak praktek lagi. Nah, Dokter Jul ini saya kenal kalau nggak salah minimal 2017 deh, ketika saya diajak-ajak oleh almarhum Bang Rizal Ramli yang nyemplung ke dunia aktivis seperti ini. Oke, saya bacakan artikel dia yang menohok menurut saya dan menggelitik sekali. Judulnya "Di mana Joko Widodo yang asli?" Gila nggak? Ini bikin judul nampol banget. Di mana Joko Widodo yang asli? Saya baca beberapa paragraf awal ya. Ketika beredar sebuah artikel berjudul "Hilang Misterius, Bitor, aktivis bernama Widodo diduga memalsukan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka Salemba." Turut menyebut 2 nama aktivis yaitu Indah dan Denny Iskandar. Maka penting untuk melakukan klarifikasi atas kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan konfirmasi kepada pihak yang terkait, saya lebih suka menyebut yang bersangkutan ya, karena orangnya nih, nanti kita ngobrol ya. Diketahui bahwa nama Indah yang dimaksud sebenarnya adalah Indra Kramadipa. Dan Denny Iskandar seharusnya tertulis Denny Iskandar. Denny-nya dengan 2 N ya, double N. Lebih lanjut, ketiganya Widodo, Indra Kramadipa, dan Denny Iskandar dikonfirmasi tidak hilang dan masih dapat ditemui. Ini kata Dr. Zul dalam artikelnya. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa seluruh proses administratif dalam pendaftaran calon gubernur DKI telah dilakukan ya. Namun yang menjadi sorotan adalah sosok yang mengatasnamakan Joko Widodo. Muncul pertanyaan, nah ini kuncinya nih. Muncul pertanyaan, apakah benar orang tersebut adalah Joko Widodo yang asli? Karena terdapat perbedaan yang mencolok antara data pribadi dalam dokumen resmi dan sosok yang tampil di hadapan publik. Jika benar sosok tersebut bukan Joko Widodo yang asli, maka muncul pertanyaan yang lebih besar. Di mana Joko Widodo yang sesungguhnya? Nampol ya. Nah, teman-teman sekalian, di ujung telepon sudah ada senior saya, Dr. Zulkifli. Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong wes apa mau ngomong Jawa. Wes we orang muni nampol ya. Ini orang udah lama nggak bunyi, tapi begitu bunyi nampol. Karena orang bicara ijazahnya asli nggak, skripsinya asli nggak. Ini tiba-tiba Joko Widodonya asli apa nggak? Tolong dok, ini nggak boleh main-main dok, nggak boleh bercanda nih dok. Gimana dok ceritanya dok? Ya, ketika saya baca artikel itu karena disebut salah satunya saya kenal baik gitu loh. Yang mana nih? Dia dulu yang ngurus Denny Iskandar. Oh, Denny, oke. Itu politisi PDIP, ya. Itu sama-sama adik kelas saya di Universitas Airlangga, dia di Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Kedokteran. Gitu. Di MNI waktu itu. Oke. Jadi saya kenal baik ketika kita suka ngumpul saat itu. Terus dia tiba-tiba jadi tim sukses dari Pilgub gitu loh. Oh, waktu ini ngomong DKI berarti ya? 2000 ya, berapa? DKI. Ya. 2009 ya? 2000 berapa itu? 9. Oke. Ya. Pokoknya Pilgub DKI itu ya. Oke. Terus karena hampir tiap hari lah saya kumpul di situ, terus dia cerita dia ngurus ini. Ada yang mengherankan mas katanya. Dia bilang, kok orang yang dikenalkan saya sebagai Joko Widodo calon gubernur itu kok fotonya beda dengan
dengan berkas yang saya urus gitu. Oh, ya kan? oke. Saat itu saya nggak terlalu tanggapi lah urusanmu lah, saya ngapain saya ngurusin pilgub gitu kan. Iya. Ketika tulisannya Bidor itu muncul, saya jadi ingat peristiwa itu. Saya kejar sampai di Surabaya, saya temui di Surabaya karena dia tinggal di Surabaya. Kemarin saya berangkat ke Surabaya hanya untuk mengkonfirmasi. Ini menarik ini kan. Ini Surabaya Jawa Timur ya, bukan Jalan Surabaya Menteng ya? Nah, Surabaya Jawa Timur, saya berangkat Surabaya Jawa Timur hanya untuk urusan ini, gitu loh. Karena ini menyangkut masalah besar, masalah bangsa, gitu loh. Saya berangkat sana, saya ingat, kamu waktu itu ngomong ini, gimana sih? Coba kamu ulang ceritanya. Nyesel dia. Kan saya sudah ngomong sama sampean, sama nggak ngereken katanya gitu. Bahwa ini kok lain foto yang di berkas yang saya urus dengan orangnya. Gitu. Wah ini, waduh, harus saya telusuri nih. Saya bilang begitu. Terus saya konfirmasi dengan beberapa ya teman akrab lah, tokoh-tokoh intelijen yang duduk di posisi-posisi penting. Mereka cerita, oh itu biasa itu penyamaran. Saya jangan masuk dulu, itu nanti babak berikutnya. Akhirnya aku mau takut sih. Kalau si Denny bilang ini orangnya kok beda dengan berkas yang saya urus, berarti Denny sebelumnya kenal dong dengan Joko Widodonya dong, sehingga dia bisa membandingkan berkasnya dengan orangnya beda. Pripun? Loh bukan, berkasnya kan dia taunya dari berkas itu kan. Tapi ketika ketemu kok beda ya orangnya ya, gitu. Dia ngomong, Mas kok beda ya orangnya ya. Ketemu Jokowi yang sekarang apa yang hilang? Yang sekarang, yang hilang. Dia udah kenal sama yang hilang, yang katanya hilang udah kenal. Sama yang itu kan berkas-berkasnya pakai kacamata, berkumis. Loh orangnya ini begini. Nah, ya saya waktu itu nggak ngelah urusanmu lah, saya nggak ikut-ikut, saya bilang gitu kan. Nah sekarang ketika itu berita itu muncul, saya kejar di Surabaya, saya telusuri. Dia ngulang lagi, kan saya sudah ngomong sama sampean, katanya sampai nggak ngereken ya sudah. Saya bilang itu, kamu yakin tapi kalau memang beda-beda. Nah kebetulan saya sempat ketemu sama Joko Widodo yang sekarang ini. Waktu pilgub itu putaran pertama saya ketemu, gitu loh. Tapi saya kan nggak lihat berkasnya. Saya cuma nggak lihat berkasnya. Mas, waktu dokter ngobrol sama si Denny itu di Surabaya itu, setelah dia mau cerita lagi, analisis dia piye itu? Gimana kok bisa beda orang sama berkas? Menurut dia ceritanya gimana? Kemungkinan seperti apa? Berarti ini memang orang yang disamarkan sebagai Joko Widodo atau difigurkan sebagai Joko Widodo. Artinya kesimpulan kami berdua saat di Surabaya ini operasi besar ini deh, berarti saya bilang operasi besar untuk menguasai Indonesia, diciptakanlah sosok yang untuk menguasai kan gitu, dicarilah mungkin ini operasi besar. Satu lagi. Apakah orang sosok yang sekarang ini juga orang yang sama waktu mendaftar wali kota Solo atau piye? Iya, saya kira sama. Cuma waktu di Solo kan orang nggak nge karena dianggap itu kota kecil dengan 4 kecamatan ya. Orang nggak nge lah, dianggap ya ini dengan itu kan orang yang ditugaskan sebagai Joko Widodo saat itu sudah mulai membuat skenario SMK dan lain-lain, orang kan tahu. Jadi ini makhluk anta baranta ditampilkan menjadi wali kota Solo, diberi status identitas Joko Widodo, gitu ya? Iya. Dan waktu itu kan dokter Andes, bukan insinyur, ya kan? Orang juga kangen kan. Makanya sampai nanya Joko Widodo asli di mana gitu ya? Karena ini makhluk anta baranta ya. Oke. Sekarang kita masuk yang tadi sampean ngobrol sama sejumlah tokoh intelijen yang menjabat yang berpengaruh, apa kata mereka? Nah, setelah saya punya kesimpulan nama Denny, indikasi sementara ini ya, bahwa ini operasi besar berarti menampilkan sosok untuk menguasai Indonesia dengan atribut sebagai Joko Widodo, gitu kan? Karena mungkin berkasnya sudah diketahui dulu kan, nggak tahu namanya juga operasi. Saya konfirmasi dengan beberapa tokoh intelijen. Dia bilang, itu biasa penyamaran di dunia intelijen itu biasa, katanya. Kalau dulu pakai operasi plastik, katanya gitu, ya kan, disamakan. Kalau sekarang malah di-cloning, katanya Wah, saya makin ngeri nih kalau lihat begitu di-cloning. Contohnya siapa?
Nah, banyak itu kejadian orang yang sama ada di tempat yang berbeda katanya gitu. Oh. Waduh. Nah, terus saya tanya sama tokoh intelijen kita di mana? Saya bilang begitu kan. Wah, saya mungkin bisa tidur, saya tidur tanda petik, bisa juga mereka bagian dari operasi itu kan kita tidak tahu. Dok, Proksinya ada di Indonesia gitu. Dok, Ya. kalau sampean sebut-sebut kemungkinan cloning, itu kan berarti sosoknya ada dan mirip dengan yang sekarang dong. Fisiknya apa ya? Kalau cloning kan persis sama, duplikat. Iya. Oh. Iya. Ini kan makanya kecanggihan teknologi ini kan ya kita sudah tahu lah, banyak lah. Saya mau balik ke kesaksian Denny tadi. Panjenengan kan Denny bilang ini beda berkasnya sama orangnya gitu kan. Nah, berarti saya masih berpikir ini orang yang sama sekali berbeda, Dok, yang memang disiapkan menjadi Jokowi dengan identitas seperti itu. Nah, maka dalam konteks ini pertanyaan sampean dalam artikel itu di mana Jokowi yang asli menjadi relevan kan begitu. Gini Mas, kenapa saya selalu menyebut nama Joko Widodo? Saya tidak nyebut Jokowi. Oke. Ya. Oke. Karena yang dihilangkan atau hilang itu kan Joko Widodonya. Oh. Gitu loh. Oke. Yang dimunculkan nanti disebut Jokowi. Bahkan ada cerita dari Joko Widodo yang saya indikasikan palsu itu ngomong Jokowi ini adalah nama yang dibuat oleh seorang Jerman, kata dia. Iya. Itu teman saya dari Jerman. Ada cerita itu betul. Ini kan iya. ada, kan ini berarti orang ini memang sudah disetting gitu dengan segala teknologi anunya gitu. Untuk menghilangkan jejak Joko Widodo yang dihilangkan itu kan dia sebut tadi Jokowi. Bahkan dia cerita nama sekecil saya Mulyono. Katanya gitu. Ini kan konsentrasinya ke situ jadi orang. Nggak sampai ke yang aslinya gitu. Oke, teman-teman sekalian penonton Bang Edi Channel, di paragraf ini memang Dr. Jul menulis gini, antara lain ya. Keberhasilan dari sebuah operasi intelijen seringkali terletak pada keberhasilan membentuk persepsi publik. Dalam kasus ini, persepsi yang sengaja dibangun adalah seputar keaslian ijazah Joko Widodo, mengalihkan perhatian dari kemungkinan yang lebih serius. Bahwa sosok yang mengaku sebagai Joko Widodo sebenarnya bukanlah orang yang dimaksud. Wih, ngeri banget ya. Nama panggilan seperti Jokowi, bahkan penyebutan nama Mulyono semakin memperkuat dugaan ini. Gitu, Dok ya? Ya, betul. Oh, memang kalau kita dengar cerita teman-teman sekalian, Jokowi sendiri mengaku bahwa nama Jokowi itu pemberian orang asing. Karena melafalkan Joko Widodo buat orang asing itu agak repot. Jadi disikat jadi Jokowi. Kan begitu, Dok ya, waktu itu ya? Repot. Ini kan bohong ini sudah. Iya, itu skenario bohong. Oke. Nah, kalau ini ngomong operasi besar, kira-kira pihak mana aja yang terlibat? Pasti ada pihak eksternal dong, asing dong. Oh, pasti. Kan persepsi. Sekarang kita dibangunkan oleh persepsi, bukan data dan fakta. Tapi persepsi yang dibangun. Kalau persepsi sudah terbangun, sudahlah antara data dan fakta itu jadi hilang gitu kan. Persepsinya yang berhasil mempengaruhi opini publik kan gitu. Iya. Ya. Jadi memang kalau Dr. Jul bilang teman-teman ya di paragraf berikutnya, ketika Dr. Jul nyinggung-nyinggung soal penjatuhan Presiden Soeharto, itu adalah hasil kerja sukses persepsi yang menurut Dr. Jul skema global dengan keterlibatan National Democratic Institute atau NDI yang dipimpin oleh Madeleine Albright. Ini Menteri Luar Negeri zaman Clinton ya, Dok ya? Ya, betul, zaman Clinton. Jadi tidak mustahil menurut dugaan Dr. Jul ini kisah serupa terjadi pada saat-saat ini ya gitu. Gimana, Dok? Iya, memang begitu. Yang kan kita dipersepsikan bahwa Pak Presiden Soeharto terlalu lama berkuasa, maka perlu dibatasi masa jabatannya, maka perlu di demo dan lain-lain. Padahal MPR sendiri yang tahun 98 sudah buat TAP. Ya, tentang masa jabatan presiden itu satu, pembatasan masa jabatan. Terus sebelumnya di penjelasan juga ada masa jabatan itu gitu loh. Iya. Jadi itu penyimpangan terhadap undang-undang dasar yang asli sebetulnya. Gitu. Oke. Ya, jadi ngomong-ngomong persepsi itu penting. Bahkan dibangun lah masalah undang-undang dasar ya. Maaf ya, masalah undang-undang dasar.
Kan persepsinya undang-undang dasar yang sekarang itu sama dengan yang dulu, cuma ada penyesuaian, penyempurnaan, padahal beda gitu. Iya. Oke, realitanya beda, ini undang-undang dasar baru. Balik ke persepsi tadi teman-teman ya, ini Dr. Joel nulis bagus banget ya. Jadi bagaimana kekuatan asing global dengan membangun persepsi bahwa Soeharto otoriter, KKN, bla 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 bla, sehingga perlu diselesaikan, ditumbangkan. Padahal kata Dr. Joel, orang ini, Pak Harto ini suka nggak suka terbukti berhasil membawa Indonesia menjadi macan Asia sesungguhnya ya. Di ASEAN kan sangat dihormati dia kan ya. Tapi kan itu hilang. Karena persepsi tadi ya. Itu hilang karena dibangun persepsi tadi ya. Ngeri. Oke dok, sekarang kita balik ke zaman sekarang lagi. Ini kita mestinya bagaimana kalau dengan temuan-temuan, atau bukan temuan lah, persepsi-persepsi yang persepsi lagi, asumsi yang Dr. Joel sampaikan ini, kita mestinya bagaimana? Gini, kalau kita kan pasti ada pro kontra dengan tulisan saya Bagus. Sudah siap itu. Ya. Nah, ya kita duduk bareng lah. Kita jangan sampai gitu loh. Itu target saya. Jangan jadi objek mana-mana disuguhkan dengan hal-hal yang sepele, sementara bangsa lain sudah maju ke depan. Itu yang saya nggak mau gitu. Kita jangan jadi objek, kita harus jadi subjek. Ya, tapi Sudahlah, kita hilangkan perbedaan kita. Makanya saya juga nggak menyerang tanda petik teman-teman yang sedang konsentrasi tentang ijazahnya. Ya, ini teman saya sebangsa semua, ya kan? Apalagi sama dokter Diva misalnya, itu kan kalau sumpah kita sebagai dokter itu saudara sekandung gitu loh. Nggak mungkin dong saya menganggap ini keliru, nggak bisa. Ayo kita duduk bareng-bareng. Ini persoalan bangsa ini. Oke. Ayo duduk bareng gitu. Pertanyaan terakhir dok. Ya kan? Pertanyaan terakhir. Ini kalau teorinya Dr. Joel benar, ngeri betul selama 10 tahun, mundur lagi ke 5 tahun atau 2-3 tahun di DKI, mundur lagi 2 periode di Solo walaupun nggak tuntas, kita dipimpin oleh orang yang nggak jelas siapa, yang tentu bawa misi. Dan ketika 10 tahun dia berkuasa, misinya tampaknya lebih jelas ya, yaitu menyerahkan kedaulatan dan sumber daya alam kita kepada asing, terutama RRC, kan begitu? Itu kan yang terjadi. Itu yang terjadi. Oke. Kasus pulau di Aceh. Kasus Raja Ampat. Ini kan ujung ke ujung, ini kan bahaya nih kedaulatan kita ini. Kalau kita tidak segera duduk, ayo duduk. Saya minta teman-teman yang persepsi beda, ayo duduk. Ini emergency nih, kalau di dunia kedokteran ini emergency, bukan urgent lagi gitu. Oke. Ya, Sip kan? kalau gitu. Ngeri. Oke dok, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup obrolan kita? Ya, saya cuma pesan sama saudara-saudara saya sebangsa, ayo kita segera bersatu, ya. Kita bersatu, terus kemudian bergerak, atau kita punah sebagai bangsa. Ngeri. Itu saja. Oke, makasih banyak dok ya. Selamat beristirahat, salam buat keluarga, sehat-sehat terus. Ya, Oke teman-teman sekalian, tadi dengan Dr. Zul yang menurut saya analisisnya, persepsinya, asumsinya membuat kita berpikir ulang. Kalau yang dia paparkan itu benar, seperti saya bilang tadi, kita minimal 10 tahun loh. Indonesia dipimpin oleh orang yang kita nggak tahu siapa, dengan misi-misi tertentu, dan memang akhirnya kita bisa membaca, seperti kata Dr. Joel tadi, misinya adalah menyerahkan, merampas kedaulatan kita, sumber daya alam kita kepada asing. Dan dalam konteks Jokowi adalah RRC. Apakah ini benar? Nanti kita harus uji lagi ke depan. Tapi apapun yang Dr. Joel sampaikan ini menjadi semacam perspektif baru dalam kegaduhan ya. Saya nggak tahu apakah ini bisa menggelinding sekencang ijazah dan skripsi yang diduga palsu itu atau tidak. Tapi tetap menurut saya perlu mendapat perhatian. Teman-teman, begitu dari saya, Edi Mulyadi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.